Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di Sejarah Peminatan anak-anak kelas 11 IPS dengan saya, Mariana Kusarianti. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi yang ketiga dari materi revolusi besar di dunia, yaitu revolusi Rusia. Kita mulai ya. Revolusi Rusia sebetulnya terjadi dalam dua periode. Revolusi Rusia merupakan gerakan politik di mana pada revolusi Rusia itu terjadi selama dua tahap. Nanti ada tahap pertama yang merupakan yang hasilnya menurunkan Tsar Nicholas II. Kemudian fase kedua itu adalah revolusi yang nantinya melahirkan Rusia sebagai negara komunis. Nah, itu berarti bahwa revolusi Rusia itu merupakan revolusi yang sebenarnya. Contoh revolusi yang memang menciptakan ideologi yang baru. Kita mulai. Bagaimana bentuk pemerintah Tsar Nicholas II? Nah, anak-anak sekalian, Tsar itu adalah gelar kepemimpinan bagi pemimpin di Rusia. Jadi Tsar itu adalah gelar raja. Nah, rajanya namanya adalah Nicholas II. Jadi kalau kalian nanti ketemu kata-kata Tsar, berarti kalian harus langsung ingat bahwa itu merupakan gelar dari kepemimpinan di Rusia. Bagaimana bentuk pemerintahan Tsar Nicholas II? Yang pertama adalah pola pemimpinannya adalah agresif revolusioner, di mana dalam memerintah Tsar Nicholas II itu didukung secara penuh oleh militer. Kemudian ekonomi yang progresif, artinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi di lain sisi peningkatan ekonomi yang sangat tinggi itu tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemudian poin berikutnya yaitu menerapkan industrialisasi. Industrialisasi ini di Rusia didukung secara penuh oleh militer, dalam artian sistem rakyat disuruh untuk meningkatkan industri dengan ada unsur paksaan di situ. Berikutnya adalah bagaimana latar belakang revolusi Rusia. Yang pertama adalah pada saat itu muncul atau berkembangnya paham sosialisme, di mana paham sosialisme itu intinya adalah menginginkan dikuranginya hak milik pribadi dan memperbanyak hak milik bersama. Itu adalah poin penting dari sosialisme. Kemudian yang mengikuti dari sosialisme adalah munculnya kelas buruh. Karena dalam sosialisme yang diutamakan, yang disejahterakan itu adalah kaum buruh. Nah, nantinya ketika kelas buruh itu muncul dampak berikutnya, yaitu adanya pertentangan antara golongan buruh dengan golongan pengusaha. Berikutnya nanti perkembangan sosialisme di Rusia menimbulkan atau melahirkan Partai Sosialis Demokrat, di mana Partai Sosialis Demokrat itu menuntut adanya persamaan hak baik itu buruh maupun pengusaha, di mana buruh harus diberikan tempat atau diberikan wakil dalam parlemen. Tokoh penting dari kelas buruh di Rusia adalah George Plekhanov. Berikutnya, Karl Marx. Kalau kita bicara tentang Karl Marx, kita harus tahu bahwa dia adalah pelopor dari sosialisme yang melahirkan buku Das Kapital, di mana Karl Marx ini melahirkan teori pertentangan kelas. Siapa yang ditentangkan di sini? Yang dipertentangkan atau yang dihadapkan adalah kelas buruh dengan kelas pengusaha, di mana buruh itu menginginkan upah yang tinggi dengan jam kerja yang sedikit. Sebaliknya, kelas pengusaha menginginkan upah yang rendah tetapi durasi bekerjanya lebih panjang. Itu adalah dua poin yang tidak akan bisa disatukan, makanya disebut sebagai pertentangan kelas. Nantinya teori pertentangan kelas nanti memunculkan gerakan perlawanan kaum buruh baik secara regional maupun secara global.
Kelompok buruh di Rusia itu apa saja? Kelompok buruh di Rusia itu terbagi menjadi dua, yaitu Menshevik dan Bolshevik. Menshevik itu adalah kelompok buruh yang berpaham sosial demokrat. Pemimpinnya adalah George Plekhanov. Nantinya George Plekhanov digantikan oleh pemimpin yang lebih terkenal yaitu Alexander Kerensky. Kemudian kelompok buruh yang kedua adalah kelompok Bolshevik atau kelompok yang lebih radikal dan revolusioner. Nah, nantinya kelompok Bolshevik ini melahirkan pemimpin besar yaitu Lenin atau nama aslinya adalah Vladimir Ulyanov. Kemudian nanti Lenin digantikan oleh Stalin yang tidak kalah hebatnya, tidak kalah terkenalnya yaitu Stalin atau nama aslinya adalah Yosef Duskegasevili. Susah. Kemudian, bagaimana peristiwa penting seputar pemerintahan Tsar? Yang pertama adalah ternyata pemerintahan Tsar Nicholas II yang cenderung revolusioner tadi, cenderung keras terhadap rakyatnya tadi, ternyata ketika memimpin, Rusia justru kalah terhadap Jepang. Di mana pada periode itu Jepang atau negara-negara Asia dipandang sebelah mata. Tetapi kok kenapa Rusia bisa kalah dengan Jepang? Kemudian, karena kekalahan Rusia terhadap Jepang itu muncullah benih-benih kekecewaan terhadap Tsar. Kemudian, Menshevik dan Bolshevik menuntut Tsar untuk melakukan perubahan secara liberal. Nah, tanggapan dari tuntutan dari Menshevik dan Bolshevik itu ditanggapi oleh Tsar dengan membentuk perwakilan rakyat atau nama lainnya adalah Duma. Jadi Duma itu adalah parlemennya di Rusia. Kemudian, peristiwa penting pemerintahan Tsar yang kedua adalah Bloody Sunday atau Minggu Berdarah, di mana pada saat itu terjadi demo di Saint Petersburg yang dipimpin oleh George Apollonovika Gapon, di mana para demonstran itu membuat sebuah petisi atau tuntutan bahwa menginginkan sebuah pemerintahan liberal dan adanya perbaikan nasib buruh. Tetapi justru tanggapan Tsarnya itu justru dia memerintahkan pasukannya untuk menembaki secara brutal para demonstran yang ada di Saint Petersburg tersebut dan jatuhlah banyak korban dan disebut sebagai peristiwa Bloody Sunday. Kemudian, apa penyebab dari revolusi Rusia? Yang pertama adalah pemerintahan liberal yang dituntut oleh rakyat itu hanya sekedar angan-angan saja, hanya sekedar impian saja. Bahkan Duma yang dibentuk oleh Tsar itu tidak berfungsi secara penuh, hanya berfungsi secara formalitas saja. Kemudian yang identik dengan pemerintahan Tsar adalah favoritisme, di mana Tsar ketika memilih pejabat itu tidak didasarkan pada kemampuannya, tapi justru pada suka atau tidak sukanya Tsar terhadap seseorang. Kalau suka ya dipilih menjadi pejabat, kalau nggak suka meskipun dia mampu ya tidak akan dipilih. Itu adalah favoritisme. Kemudian, perbedaan kesejahteraan yang sangat mencolok antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha. Berikutnya, ada kekalahan Rusia. Tadi sudah disebutkan bahwa adanya kekalahan Rusia terhadap Jepang dan perang di Tannenberg dan di Danau Missouri. Kemudian, ternyata Tsar juga memobilitas rakyatnya untuk bekerja fokus di industri dan pada akibatnya rakyat tidak lagi mengolah tanah pertaniannya yang nantinya menyebabkan kelaparan dan krisis ekonomi. Bagaimana jalannya Rusia? Periode pertama, yaitu revolusi tahun 1905. Diawali dengan pemogokan buruh di Petersburg atau nama sekarang adalah Petrograd, di mana buruh menuntut adanya Dewan Buruh atau Soviet. Tuntutan berikutnya adalah agar Tsar itu membuat undang-undang dasar untuk Rusia. Kemudian tanggapan dari tuntutan buruh itu dibentuklah Duma. Jadi Dewan Buruh itu namanya Soviet, Duma itu adalah parlemen. Kemudian periode kedua adalah periode revolusi tahun 1917 dinamakan sebagai revolusi Bolshevik.
Revolusi 1917 dibagi lagi menjadi dua fase, yaitu Revolusi Februari dan Revolusi Oktober. Kita lihat satu-satu. Revolusi Februari 1917 diawali di Petrograd, di mana golongan liberal, sosial, dan komunis itu bersatu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan mogok kerja massal, dan pada akibatnya Revolusi Februari ini akibatnya turunnya Tsar Nicholas II dari dinasti Romanov, digantikan oleh Georgy Lvov dari liberal. Ternyata Revolusi Februari yang bisa menggulingkan Tsar itu yang digantikan dengan Lvov tidak meningkatkan kepercayaan dari rakyat. Kemudian Lvov digulingkan oleh Kerensky dari Menshevik. Kemudian tindakan Kerensky adalah mengembalikan kehormatan Rusia dengan cara apa? Dengan cara menyerang Jerman. Tetapi pada akhirnya kalah juga. Pada akhirnya Kerensky dianggap sebagai pemimpin yang gagal. Lahirlah Revolusi Oktober. Diawali bulan April. Di mana pada saat bulan April itu Lenin dan Leon Trotsky sama-sama kembali dari pengasingan ke Rusia. Lenin dan Leon Trotsky itu memiliki dua orang yang memiliki visi misi yang sama, memiliki ideologi yang sama, yaitu komunis. Kemudian mereka berkolaborasi membentuk pemerintahan sendiri dan membentuk yang namanya Tentara Merah. Jadi kalau sekarang kita mengenal Tentara Merah, berarti itu adalah tentara dari Rusia. Nah, Lenin dan Trotsky programnya adalah membagi-bagikan tanah secara gratis kepada petani serta menyita pabrik-pabrik, diberikan secara free kepada buruh apabila mereka mendukung revolusi. Makanya revolusi Lenin dan Trotsky di bulan Oktober itu sangat didukung penuh oleh rakyat dan juga kaum militer karena janjinya tadi. Nah, revolusi Oktober 1917 itu dimulai di Petrograd, di mana didukung oleh sebagian besar rakyat, tentara, dan angkatan laut di Petrograd memihak Lenin. Kemudian, pemerintahan Kerensky dari kelompok Menshevik digulingkan oleh Bolshevik, pimpinan dari Lenin. Kemudian, secara resmi Lenin memimpin Rusia dengan ideologi baru yaitu komunis. Nah, anak-anak, Revolusi Oktober 1917 disebut juga sebagai revolusi komunis. Itulah sebabnya mulai Oktober 1917 negara Rusia disebut sebagai negara komunis terbesar di dunia. Itu adalah akhir dari revolusi Rusia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.